bersiap-siap untuk melakukan semua sholat. Digambarkan di sini untuk sholat zuhur. Yang bagi antasta'idda li sholati zuhri qabla zawal. Hendaknya kamu bersiap untuk melakukan sholat zuhur sebelum tergelincirnya matahari. Lah untuk semua sholat gimana? Kamu siap untuk menjalankan sholat sebelum waktunya. Waktunya zuhur kapan? Waktunya zuhur zawal, zawalus syams. Nah, di sini diperintahkan untuk apa? Gablas zawal. Berarti apa? Sebelum masuk waktunya zuhur. Begitu juga sholat lainnya. Karena itu pembahasan kita pertama tentang sholat subuh. Sebelum kita keluar ke masjid untuk melaksanakan sholatul fajr, dianjurkan terlebih dahulu apa? Bangun sebelum terbitnya fajar untuk dapat melakukan sholat sunnah walaupun hanya 2 rakaat. Lalu setelah masuknya waktu subuh, sholatlah sunnatul fajar. Di mana? Di rumah. Bangunnya kapan itu? Sebelum fajar. Berarti sudah siap untuk melakukan sholat subuh sebelum terbitnya fajar. Jadi setiap sholat sebelum datang waktunya hendaknya kita sudah siap. Kalau di pondok ngelihat peraturannya, oh peraturannya jam 12, setengah 1 sholat, berarti sebelum setengah 1 sudah siap. Oh kalau pelajaran misalnya jam 8, berarti sebelum jam 8 sudah siap. Nah, seperti itu yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kita siap sebelum waktunya. Jangan nunggu waktunya baru siap-siap. Itu ibarat perang, sudah diserang, kamu baru mau siap-siap, entek. Sudah habis kamu. Kenapa? Mana senjata kamu, mana tamengnya kamu, mana baju perangmu, selesai. Nah, sebelum berperang sudah siap. Nah, seperti itu sholat. Jadi sebelum waktunya kita sudah siap. Nah, ini Islam itu mengajarkan kedisiplinan. Kita tuh harus disiplin. Disiplin dalam berbuat, disiplin dalam bersiap untuk melaksanakan apa yang menjadi tugas yang akan kita lakukan. Lah karena itu orang dulu itu jamnya bukan jam karet, besi, nggak pernah molor. Kalau mengatakan jam 7, mengatakan jam 8, jam 8. Kalau orang sekarang jamnya jam karet, ngomongnya jam 7, baru jalan jam berapa? Setengah 8, jam 8. Acara baru mulai jam 8, jam setengah 9, jam karet. Orang dulu enggak. Kenapa? Disiplin, diajarkan disiplin. Jadi sebelum waktunya sudah siap. Berangkat jam setengah 3, sebelum setengah 3 sudah siap. Berangkat setengah 3, jam setengah 3 baru siap-siap. Nggak disiplin. Nah, ini diajarkan disiplin kita. Sebelum waktunya sholat sudah siap. Nah, sebelum waktunya sholat sudah siap. Lah disunahkan, ya, disunahkan kita untuk apa? Untuk mendahului dengan tidur gailula untuk sholat itu. Fatuqaddimul gailula. Nah, disunahkan kita mendahului dengan tidur gailula. Tidur sebelum tergelincirnya matahari. Antara terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Tidur di waktu itu dinamakan tidur gailula. Nah, disunahkan tidur gailula bagi siapa? Bagi siapa? In kana lak giyamun fil lail.
au saharun fil khair. Jika kamu memiliki kebiasaan qiyamul lail atau kamu punya kegiatan ya, begadang dalam kebaikan di waktu malam. Paham ya? Nggak membaca Al-Quran, nggak berzikir, nggak berdoa, nggak sholat, tapi dia menulis. Nulis apa? Nulis ilmu ya, dan sebagainya. Nah, atau sahar fil khair itu jaga keamanan. Itu sahar fil khair, begadang dalam kebaikan, jaga keamanan. Atau dia punya kegiatan shadaqatus sir di waktu malam. Nah, butuh apa? Butuh begadang, butuh terjaga. Lah supaya bisa terjaga, nah disunahkan gailula. Jadi gailula itu disunahkan bagi orang yang punya apa? Punya kebiasaan atau punya keinginan qiyamul lail atau begadang dalam kebaikan. Saya mau tidur sekarang. Nah, mau ngapain? Biar bisa nonton bola nanti. Nah, bukan sahar fil khair itu, ya, bukan qiyamul lail. Ya. Nah. Atau semisalnya, ya, semisalnya, lah itu bukan sahar fil khair. Lah qiyamul lail itu diantaranya apa? Salat tahajud. Nah, salat tahajud maksudnya apa? Setiap salat sunnah apapun yang dilakukan setelah salat isya dan setelah tidur. Ya, setelah salat isya, setelah tidur. Al sahar fil lail, ya, sahar fil lail dicontohkan di situ zikir, muthalaatil kutub. Ya, kalau dia nggak diawali tidur gailula, nanti kurang tidurnya, sehingga membuat esoknya ngantuk. Nah, supaya besok nggak ngantuk, ditakdim sebagian tidur malamnya di waktu gailula. Nah, tapi itu harus dijadikan mindset. Saya tidur ini bisa qiyamul lail, besok bisa nggak ngantuk. Kalau sekarang nggak tidur, nanti kurang tidurnya, besok ngantuk temenan. Ngantuk temenan. Kenapa? Fa inna fiha ma'auna ala qiyamul lail. Karena tidur gailula itu dapat membantu qiyamul lail. Seperti sahur membantu puasa di waktu siang. Nah, ente sahur sama nggak sahur, bisa puasa enggak? Bisa. Orang sahur kemudian dia puasa atau enggak sahur puasa, bisa. Tapi bedanya, kalau sahur walaupun sedikit dia masih punya kekuatan. Kalau nggak sahur lemes. Ya, apalagi yang biasa makan banyak. Sahurnya masya Allah kalau sahur, ya, sudah nasi, ya, banyak, kemudian masih tambah teh plus roti, ya, dan semisalnya. Ya, biasa makan banyak, kemudian tidak sahur, ini ya, orang kelaparan mau mati, lemes. Kenapa? Kebiasaan makan banyak. Nah, walhasil ada bedanya. Orang yang makan sahur sama tidak sahur ada bedanya. Nah, karena itu Rasulullah mensunnahkan kita sahur walaupun dengan seteguk air, segelas air, segelas susu, ya, sunnah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nah, lah sahur itu membantu, ya, stamina dalam puasa. Seperti itulah tidur gailula, membantu seseorang mudah untuk bangun malam. Ya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi bersabda, "Ista'inu bil gailula ala qiyamil lail wa bis sahuri ala siyamin nahar." Ya. Dapatkanlah bantuan qiyamul lail dengan tidur gailula, ya, dan puasa dengan bersahur.
Lah kalau kita tidur gailula, fastahid antastahid qabla zawal. Kalau kamu tidur gailula, maka usahakan bangun sebelum tergelincirnya matahari. Karena mau tidur gailula dulu ya tidur. Kalau bisa sebelum tergelincirnya matahari sudah bangun. Karena waktunya gailula itu sampai apa? Sampai tergelincirnya matahari. Lah jangan sampai tidurnya kamu lebih dari waktu terakhirnya, waktu habisnya. Untuk apa? Untuk dapat bersiap-siap sholat zuhur sebelum tergelincirnya matahari. Tadi diperintahkan apa? Siap untuk sholat zuhur sebelum tergelincirnya matahari. Maka tidur gailula, bangunnya usahakan sebelum tergelincirnya matahari agar bisa siap melaksanakan sholat zuhur sebelum waktunya. Jelas ini. Tapi kalau nggak punya qiyamul lail, nggak bangun di malam hari, jangan tidur gailula, buang-buang waktu itu. Kalau nggak bangun malam, jangan gailula. Apa faedahnya gailula? Nggak ada faedahnya. Seperti dikatakan di situ, wal gailula min ghairi qiyamin bilail kasahur min ghairi siyamin bin nahar. Tidur gailula tanpa qiyam lail seperti orang sahur tapi nggak puasa. Apa faedahnya? Dapat pahala itu tidur sahurnya? Nggak dapat. Podo-podo tidak puasa. Gailulanya dapat kesunahan? Nggak dapat. Karena apa? Nggak qiyamul lail. Jadi gailula nggak mendapatkan kesunahan karena nggak qiyamul lail seperti orang yang sahur tapi nggak puasa. Nggak dapat kesunahan sahur. Nah, karena itu kalau sudah qiyamul lail, kalau gailula, usahakan bangun sebelum tergelincirnya matahari untuk bisa siap melakukan sholat zuhur sebelum waktunya. Wa tatawadda wa tahdhurul masjidah. Wudulah artinya bersucilah, kemudian datanglah ke masjid. Wa tusalli tahiyatal masjid. Datang ke masjid sebelum masuk waktunya itu. Dia wudu kemudian berangkat ke masjid sebelum waktunya zuhur. Tsumma tusalli tahiyatul masjid. Setelah masuk salatlah tahiyatul masjid. Lah orang yang sudah siap, apalagi sudah di masjid sebelum waktunya, nanti di hari kiamat cahaya yang dimilikinya terangnya seperti matahari. Para malaikat itu tanya, siapa kalian? Kami adalah orang-orang yang menjaga sholat. Bagaimana kalian menjaganya? Sebelum waktunya kita sudah siap dan kita sudah di masjid. Jadi sebelum masuk waktunya sudah berada di masjid. Nah ini mendapatkan cahaya seperti matahari, terang benderang. Tapi kalau adzan baru jalan, adzan baru jalan itu terangnya seperti bulan. Tapi kalau sudah adzan baru jalan seperti bintang. Mana lebih terang? Matahari daripada bulan. Mana lebih terang? Bulan atau bintang? Bulan. Kemudian salat tahiyatul masjid. Wa tantazir muadzin fatujiba. Kemudian setelah itu nunggu orang yang azan. Nah, ketika azan kamu sibuk menjawabnya. Sudah kita bahas itu. Menjawab azan bagaimana. Tsumma tagumu fatusalli arba'a rakaat. Setelah azan selesai, kita menjawabnya, membaca doanya, kemudian kita sibuk antara azan dan qomat dengan salat 4 rakaat. Apa ini? Salat apa ini? Qabliyatul zuhur. Salat qabliyah zuhur, yang 2 muakkada, yang 2-nya ghairu muakkada. Yang 2 ditekankan, yang 2-nya tidak ditekankan. Lah ini dilakukan 2 rakaat bisa, atau 4 rakaat langsung tanpa tahiyat awal. 4 rakaat langsung tanpa tahiyat awal, atau 2 rakaat 2 rakaat.
Lah antara azan dan qomat itu waktu yang mulia. Ada beberapa hadis di antaranya apa? Baina kulli adzanani salatun liman sya. Antara azan dan qomat itu disunahkan salat bagi orang yang mau. Nah, makanya di sini diajarkan apa? Setelah menjawab azan, doa salat 4 rakaat. Nah, menjadi qabliyah bagi salat yang memiliki qabliyah. Nah, yang muakkad ataupun ghairu muakkad. Ya, seperti asar ghairu muakkad, 4-4-nya ghairu muakkad. Nah, dan juga waktu kita diperintahkan untuk doa. Nah, ad-du'a bainal adzanain, ad-du'a bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u. Doa antara adzan dan qomat itu diijabahi. Fad'u, maka berdoalah. Nah, karena itu kita membaca apa? Doa kan? Apa doanya? Allahumma ya azimah sultan, ya qadimal ihsan, ya daiman ni'am, ya katsiral jud, ya wasi'al. Kita memuji Allah, sampai mengatakan ya muyassira kulli asir, wa ya jabira kulli kasir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mu'niya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli dhaif, wa ya mamman kulli makhif. Lalu kita memohon. Setelah kita memuji Allah, sholawat kepada Nabi, baru kita memohon, yassir alaina kulla asir. Ya, mudahkan ya Allah semua yang sulit. Kepada kami, mudahkan kepada kami semua yang sulit. Dan memudahkan yang sulit untukmu itu adalah kemudahan. Fataisirul asir alaika yasir. Memudahkan yang sulit bagimu mudah, gampang. Kemudian Allahumma ya man la yahtaj ilal bayani wa tafsir hajatuna katsir. Nggak butuh dijelaskan, ya, wahai zat yang tidak butuh penjelasan. Hajatuna ilaika katsir. Kebutuhanku ini banyak. Wa anta alimun biha wa khabir. Engkau mengetahui dan engkau memahaminya. Kita perlu menjelaskan kepada Allah apa yang kita butuhkan. Nggak perlu, Allah tahu. Yang kita butuhkan apa tahu. Ya. Dan kita di situ memohon dimudahkan. Dan kebutuhan kita banyak. Maksudnya apa? Kebutuhanku banyak, penuhi ya Allah. Kemudian ditambah Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizq wa tabatan qabla al maut wa syahada indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa nadhara ila wa afan ila amana minal adzab wa nasiba minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim. Nah, itu kalau kita nggak asal membaca, diijabahi. Kenapa? Waktu yang diijabahi itu ad-doa bainal adzan wal iqamah mustajabun fad'u. Doa antara adzan dan qomat itu diijabahi oleh Allah. Fad'u, maka mintalah, maka berdoalah. Nah, makanya kalau doa ya, yang serius, nah, untuk dapat itu ya berarti harus siap sebelumnya. Bisa sholat sunnah dulu, kemudian bisa membaca doa itu karena waktu yang diijabahi. Kecuali kalau kalian nggak merasa butuh, nggak butuh ampunan, nggak butuh surga, nggak butuh iman, nggak butuh ilmu, nah, kecuali nggak butuh. Lah karena Rasulullah SAW yutawwiluhunna. Nabi itu di dalam menjalankan 4 rakaat ini selalu membacanya dengan panjang. Jadi bukan membaca surat-surat pendek, tapi sholatnya lama, panjang. Ya, yutawwiluhunna. Setelah itu Nabi berkata, "Hadza," ya. Waktu ini, yaitu waktu setelah tergelincirnya matahari ini, tuftah fi abwabus sama, dibuka pada waktu itu pintu-pintu langit. Nah, jadi setelah tergelincirnya matahari dibuka oleh Allah pintu-pintu langit. Fa uhib an yurfa'ali fi amalun saleh. Dan aku ingin atau fa uhib an yurfa'ali fi amalun saleh. Aku kepingin ketika dibuka pintu-pintu langit itu diangkat untukku amal saleh.
diangkat untuk amal saleh. Paham ya? Yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari. Wa hadhil arba' qabla dzuhri sunnatun muakkadah. Dan 4 rakaat ini sebelum zuhur, sebelum melakukan salat zuhur, sunnatun muakkadatun, sunnah yang ditekankan. Itu menurut pendapat. Jadi menurut pendapat 4 rakaat semuanya itu muakkadat. Tapi ada yang mengatakan yang muakkadah itu 2 rakaat, yang 2 rakaatnya ghairu muakkadah. Dan itu yang muktamad. Yang muktamad adalah yang 2 muakkadah, yang 2-nya ghairu muakkadah. Fafil khabar, di dalam khabar, anna man sallahunna, siapa yang melakukan salat 4 rakaat itu, fa ahsana ruku'uhunna wa sujudahunna, menjalankan rukuknya dan sujudnya dengan baik. Nah, dengan baik itu berarti apa? Posisinya dan adab-adab dan bacaannya. Fa ahsana ruku'una, posisi rukuknya dengan baik, kemudian dihiasi dengan adab dan bacaannya. Wa sujuhuna, dan begitu juga sujudnya. Apa yang Allah berikan? Shalla ma'ahu sab'una alfa malak. Salat bersama dia 70.000 malaikat. 70.000 malaikat yastaghfiruna lahu ilal lail, memintakan ampun kepada Allah untuknya. Untuk siapa? Untuk orang yang salat 4 rakaat tadi itu, dengan memperbagus rukuk dan sujudnya, memintakan ampun untuknya ilal lail, sampai malam. Berapa malaikat? 70.000. Sekali mereka minta sudah berapa? 70.000 sampai malam. Bisa dikalikan? Bisa mengalikan itu? Berapa kali mereka meminta ampun? Sulit sudah. Sekali sudah 7.000, 20 yang dikalikan 30, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 10 kali, 20 kali, 100 kali, sudah berapa? Permintaan ampun dari mereka untuk kita, yang dimintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada riwayat yang lain, man shalla qabla dzuhri arba'an ghufira lahu dzunub yaumihi dzalik. Barang siapa yang salat sebelum zuhur 4 rakaat, diampuni untuknya dosa-dosa hari itu, harinya, hari itu. Dalam riwayat yang lain, man shalla qabla dzuhri arba'an kana ka'adli raqabah min bani Ismail. Siapa yang salat 4 rakaat sebelum zuhur, menyamai pahala memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail. Wallahu a'lam.